sih mas. Tiba-tiba Selamat datang di podcast Langkah Terakhir di Kampus Kehidupan Kampus. Podcast yang akan menemani kalian di penghujung masa kuliah kalian dengan berbagai cerita, pengalaman dan juga tips menarik. Saya Syana Augieta Situmorang akan menemani kalian bersama dua narasumber hebat kita, yaitu Kak Putri Pangaribuan dan juga Saudari Nafisa Sari Boris Gantian. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang cerita unik dan juga pengalaman mahasiswa, serta kegiatan organisasi dan juga ekstrakurikuler, serta tips dan trik hidup sebagai mahasiswa di kos. Langsung saja, yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong narasumber kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dulu Kak Putri dan juga Nafisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Pangaribuan. Saya adalah alumni mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, pada saat ini saya adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu kursus yang terletak di cabang Medan. Senang bisa berada di sini dan berbagi cerita bersama kalian semua. Halo, saya Nafisa Sari Serian. Saya mahasiswa semester 6. Dalam artian saya mahasiswa menuju semester akhir. Saya berkuliah di Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika. Senang bergabung di podcast ini. Oke, kita mulai dari cerita unik dan juga pengalaman selama jadi mahasiswa atau setelah menjadi mahasiswa. Setiap mahasiswa pasti punya cerita seru atau unik yang pernah kita alami di kampus. Nah, gimana kalau misalnya kita mulai dari Kak Putri dulu nih. Cerita unik apa aja sih Kak yang pernah Kakak alami selama menjadi mahasiswa di kampus kita, Kak? Nah, kalau cerita unik yang paling berkesan dan paling diingat sampai sekarang itu mungkin kemarin saat semester 6 itu saya pernah mengikuti kegiatan volunteer yang diadakan dari salah satu komunitas eksternal dari kampus saya. Nama komunitasnya itu Rumah Internet. Nah, kalau kita mendalami nama dari Rumah Internet ini sendiri itu karena memang visi misinya itu untuk mengajar di tempat yang pelosok atau daerah 3T gitu. Nah, kebetulan kemarin itu tempat yang dipilih namanya Desa Purandak, itu salah satu desa terpencil di Kota Belawan. Jadi untuk menuju desa itu sendiri kita harus berkendara menggunakan sampan. Jadi itu bukan kapal bermesin ya, tapi sampan. Sampai yang memang dayung sendiri gitu. Bermesin sih, tapi bukan yang punya atap. Oh, sampan yang lebih sederhananya gitu. Sampan yang bermesin, tapi memang kita nggak ada atapnya gitu. Jadi kita kemarin itu di jalan juga, maksud saya di atas laut itu sekitar 2 jam. Dan dengan suara yang langsung suara sampan. Luas enggak apa ya? Sampannya tuh ya cuma segini. Berarti muat 2 meter, ya. Muat berapa orang Kak dalam Dan gitu, sampan? jadi muat sekitar ya 20 orang maksudnya. Nah, itu memang itu salah satu pengalaman pertama saya naik sampan itu juga, dan memang itu kayak unforgettable banget. Nah, terus kemudian kemarin juga kita ketemu teman-teman dari kampus selain Medan juga. Saya ketemu dari UIN, UINSU, terus dari UNSU juga banyak Polmen gitu. Jadi ketemu orang-orang hebat juga dari jurusan yang berbeda. Jadi bukan fokus ke jurusan pendidikan saja. Karena memang dari jurusan lain pun masih banyak orang-orang mahasiswa yang tergerak hatinya untuk memajukan pendidikan gitu atau mensamaratakan gitu. Nah, di sana program dari Rumah Internet itu sendiri kami mengajar. Jadi mereka itu ada kurikulumnya juga, tapi memang bukan kurikulum yang se-complicated kayak matematika gitu kan. Dari situ kita kayak fokusnya itu untuk literasi sama literasi dasar sama pendidikan menjaga kesehatan dan kebersihan. Kebetulan karena itu memang daerah terpencil ya, jadi kita tahu apalagi itu daerah laut juga. Jadi mereka itu memang masih bisa dibilang kurang aware sama yang namanya kebersihan. Jadi karena daerahnya juga berlumpur, jadi kita juga mengingatkan mereka. Nah, di sana biasanya kita itu sistem volunteernya itu adalah kita berganti-gantian. Jadi misalnya pada gelombang
kalau bisa sebenarnya denda itu diganti, jadi bukan langsung ke keuangan gitu, jadi bukan sistem 5.000 denda. Kalau misalnya kak kan siswa awal pertemuan di mereka masuk sekolah gitu, kalau misalnya mereka bisa menjawab atau ada pertanyaan ke guru itu kita kasih bintang, kayak bintang 1 ke siswanya gitu kan. Jadi lebih melibatkan mereka juga biar secara aktif lagi dalam persekolahannya gitu. Nah kalau misalnya kayak tadi dia tidak datang dalam 1 hari atau mungkin terlambat masuk kelas kayak 1 jam atau 2 jam lebih, barulah bisa kita dendakan yang tadi bintang itu. Yang 1 bintang itu kita kasih dendanya. Jadi bintangnya ditarik lagi. Ini bintang dalam artian yang benar-benar kita buat entah dari origami atau dari kardus itu bentuk bintang. Nah jadi siswanya benar-benar harus menjaga bintang ini gitu, nggak boleh hilang. Iya, nggak boleh rusak, hilang ataupun basah gitu kan. Dan juga kan kalau misalnya bintang bisa kita kaitkan juga kayak ini motivasi mereka, aku harus sekolah dapat bintang yang banyak, dapat nilai yang banyak, sama dengan juga kayak ilmu mereka semakin banyak ilmu mereka gitu. Kalau dari kita ada yang lebih tambahan? Setuju sih sama tanggapan Cian tadi kak. Kan kalau misalnya di pelosok-pelosok gitu kan Kak, kan masih keuangan orang itu pun ekonominya pun masih menengah ke bawah pastinya kan. Paling pun yang bisa bayar itu ya yang mampu aja kan. Terus cocok juga sih kalau misalnya kan buat dendanya nggak apa-apa, tapi ada juga yang sistem poin itu. Jadi misalnya denda itu bisa dihapus dengan poin itu gitu. Berkembalikan juga. Jadi poin itu bisa dihapus sama denda itu bisa dihapus sama poin. Nah kita beralih nih ke Novita sendiri. Ada nggak sih Nov, dari Novita sendiri selama menjadi mahasiswa yang kayak semester 1 sampai sekarang semester 6, ada nggak cerita unik atau pengalaman nih yang Seperti kak tadi aku juga pernah ikut apa yayasan gerakan sudut mengajar. Nah itu kan sama lah kayak kakak tadi, aku juga masuk ke pelosok-pelosok tapi nggak yang sampai pengalaman? Cuman dia di dekat di sekitaran Medan ini juga kak. Di situ selama 2 minggu, tapi seru sih. Kayak misalnya kan orang-orang itu masih polos-polos sekali lah orang-orangnya. Baik-baik kali lagi. Misalnya kan kalau menanyakan aku di situ Kristen sendiri, yang lainnya semua Muslim. Tapi semua maksudnya nggak ada yang mendiskriminasi atau gimana. Malah misalnya kan orang itu mau nanya, Miss nggak pakai jilbab, itu minta maaf dulu. Miss minta maaf ya, Miss mau nanya Miss kenapa nggak pakai jilbab gitu. Jadi aku pun nggak tersinggung gitu kan kak. Jadi aku jelasin gimana. Terus masa kampanye waktu itu kan masa kampanye kemarin itu. Jadi mereka pun mau nanya dukung siapa, itu segan-segan karena masih belum toleransinya tinggi lah. Nggak yang didiskriminasi lah di sana. Sama sih kegiatannya, ada juga ngajar, literasi, terus kebersihan juga. Hampir sama. Oh, berarti menarik banget gitu ya ikut gerakan sudut mengajar, lalu kakak juga ikut volunteer. Nah dari teman-teman kayak kakak dan juga Novita ini tadi, ada nggak sih kayak mungkin kegiatan yang memang bakal jadi selalu kita kenang atau momen lucu dan unik yang pernah kita alami selama kegiatan tadi? Mungkin dari Kak Putri boleh cerita juga kak. Jadi kalau kami volunteer itu biasanya di weekend ya, di Sabtu sampai Minggu. Kita biasa itu berangkatnya Sabtu pagi. Nah kalau setelah di sana kita biasanya ada bapak-bapak angkat di sana, jadi kita ada ilmunya atau ada juga memang mereka buat kelompok juga. Nah jadi setelah tiba di sana kita ketemu sama bapak, masak makanan volunteernya. Setelah itu kita mulai ngajar. Kemudian di hari kedua, hari Minggu pagi itu biasanya kita menyempatkan waktu dulu ke pantai untuk melihat sunrise. Nah, jadi itu salah satu hal paling menarik juga di sana. Nah, kebetulan jalan ke pantai ini juga masih terkonservasi. Jadi kita itu harus melewati jembatan bambu, dari bambu, terus ada juga lumpur-lumpurnya. Jadi
ada satu momen itu saya dan teman saya itu saat melewati lumpur itu kita terjebak. Terus itu kan kita pakai selop nih. Iya. Tahu kan kalau kita masuk lumpur, jadi selopnya Tapi masuk sampai ke ke dalam. dalam. Iya, jadi pas ngambil selopnya itu kita yang masuk. Itu sih hal yang paling lucu. Jadi kayak tapi kalau setelah itu dari situ kita makin belajar gitu jaga keseimbangan karena itu lumpur ya. Terus kita cuma lewat dari bambu-bambu yang disusun gitu. Kita kayak kejalan gitu lah. Tapi memang seru karena setelah itu kita jadi terbiasa. Terus banyak monyet juga. Oh iya. Bukan. Karena itu kayak hutan apa gitu. Tahu kan? Berarti Yang memang ada masih di tengah-tengah terbuka iya, gitu. hutan yang di tengah-tengah laut terus ada kali untuk menuju ke pantai tadi. Kayak pulau lah, seperti pulau yang dia berisi kayak pohon-pohon gitu. Jadi Tapi namanya itu Desa Belawan. Belawan dari Belawan. Belawan Pelabuhan ada lagi. Iya, pelabuhan terus kita nyebrang baru masuk kan di sana. Terus pas setelah sampai di pantainya itu tuh terbayangkan sih pantainya. Terus karena itu juga kali pertama aku ke laut bebas ya. Iya. Jadi saya itu pertama kali langsung kalau pegang kerang mungkin udah pernah ya. Cuma pertama kali ketemu bintang laut gitu. Kami juga ketemu banyak ubur-ubur jadi itu keren. Terus orang-orangnya teman-temannya juga seru baik-baik. Itu sih. First time yang memang langsung pengalaman bakal selalu dikenang. Iya. Nah kalau Novita sendiri nih, ada nggak yang memang kegiatan atau pengalaman unik yang pernah dialami selama tadi? kalau momen unik ya banyak lah pastinya kan, makanya juga kita tinggal di pelosok-pelosok gitu. Cuman yang paling nggak bisa lupa itu kami sering kejebak apa kan, dari desa satu ke desa lain kan itu cuma dipisahin sama maksudnya diantaranya cuma sawah itu nggak ada perumahan, masih jarang lagi kan. Jadi kayak bengkel atau apa itu kayak tunggu 2 kilo 3 kilo lagi baru dapat bengkel gitu kan. Jadi pernah lah kami sekali kejebak jam malam jam 8. Terus minyaknya nggak habis tapi kayaknya motornya memang udah tua juga, dan cuma satu motor kami berempat. Jadi yang pergi cuma abang itu sama aku. Mau beli peralatan untuk siswa biasa kan kalau praktek itu kan buat kreativitas gitu kan. Nah, jadi kalau nggak kami beli, sebenarnya kami udah was-was sih sebenarnya. Biasanya kan kami kalau udah malam minjem sama motor kami juga punya ibu asuh. Oh iya. Punya sama bapak atau ibu asuh? Iya, sebenarnya ibu asuh itu kan nenek-nenek. Dia punya anaknya kerja di kantor desa, jadi sering tinggal di situ juga kan. Jadi kami biasanya kalau udah malam minjem motor dia, cuman karena kemarin itu kayak kayak kakak itu masih di kantor gitu kan. Segan juga kami nelponnya, jadi udahlah kita nekatkan kalau nggak kita beli, apa mau kita buat besok gitu kan. Jadi kami pergi lah. Udah curiga lah kami pulang kan, dari awal agak susah dia. Udah di tengah jalan, udah jauh juga mundur ke belakang, udah sekitaran 2 kilo, 2 kilo. Sebenarnya masih agak jauh ke depan, tapi kan mundur ke belakang juga nggak betul juga gitu kan. Sekitaran 2 kilo lah ke belakang. Kami pun bingung. Bateraiku lowbat. Baterai abang itu kayak 7%, dan mengandalkan yang 7% inilah kami menghubungi teman-teman kami yang di sana kan. Jadi kayak matikan datanya kan, hidupkan datanya gitu-gitulah kami kan mencari. Jaringan lancar atau di situ masih lancar Telkomsel pun kayak cuman 2 garis, itu pun 4G-nya kadang hilang-hilang. Makanya Kak, kami mengandalkan jaringan itu, mengandalkan 7%. Terus gak ada orang lewat. Iya, berarti seperti itu. Pun kalau ada orang lewat Kak, kan kami pun orang baru. Segan juga kami Kak, kayak misalnya menanya ke orang-orang ada yang lewat tapi kan lewat. ada yang lewat kan Kak. Terus lewat dia. Kenapa dia katakan? Gak apa-apa bang, gue bilang karena aku malu gitu kan. Sementara aku, kenapa kau bilang gak apa-apa? Kita kan udah mampus di sini katanya. Gak kenal loh bang, gue bilang gitu. Entahnya nanti jahat ya, gak ada orang jahat di desa ini katanya gitu. Pokoknya ya gitulah. Jadi kami tungguin lah orang itu kan. Jadi orang itu pergilah ke kantor desa itu. Jalan orang itu otomatis ke kantor desa sekitaran hampir 1 kilo. Jalan orang itu lari-lari untuk mengambilkan motor kakak itu. Wah. Itu pun datang orang yang kelaikan ke tempat kami. Abang itu lah yang bawa motor kakak itu, kami yang apa ditarik lah pakai tali. Menderekan satu motor Pun tadi. itu pun ditarik, abang itu pakai tali kan, kayak nggak bagus, kayak mana ya, nggak seimbang juga teman kami bawahnya. Jadi
ujung-ujungnya jadi abang itu lah di belakang nggak pakai tali, didorong-dorong abang itu lah. Sebenarnya pakai tali didorong-dorong nggak pakai kakinya. Wah, itu sumpah kayak aduh nggak Definisi terlupakan. bener-bener definisi momen yang bakalan terus lagi ingat itu. Jadi ternyata banyak juga sebenarnya kalau misalnya kita ikut kegiatan HGSM atau volunteer yang memang bakalan jadi menarik dan juga unik kita alami selama masa-masa kuliah. Nah, mungkin terakhir nih, kayak apa pesan yang bisa kita berikan ya, atau kakak dan juga kita sampaikan ke teman-teman sekalian yang mungkin masih mahasiswa atau masih mau mencoba kuliah untuk teman-teman kita. To be honest, saya juga bukan mahasiswa yang sangat punya pengalaman, tapi memang ada setiap positif dan sisi negatif dari kalau kita memilih menjadi mahasiswa yang seperti apa. Kalau kita mahasiswa itu tapi kita berupgrade diri kita, improve skill kita, pasti nanti akan bermanfaat kalau kita jadi sudah bekerja. Tapi sisi lain kalau kita aktif berorganisasi, mencari kegiatan bersosialisasi seperti volunteer itu kita dari pengalaman sendiri yang mengajarkan kita sendiri, karena kita membuat public skill kita sendiri, kita lebih peka, kita lebih bersempati kepada orang, terus kita juga bisa bermanfaat bagi orang kita, jadi membuat kita merasa lebih damai dengan diri kita sendiri dan memanfaatkan waktu kuliah ini bukan hanya mendapatkan gelarnya saja, tapi kita juga menjadi orang yang memang terdidik dan bermanfaat kepada orang. Jadi ya, use your time wisely. Dan kalau dari Novita gimana nih? Ada nggak pesan buat teman-teman kita yang mungkin baru mau kuliah atau mencoba untuk kuliah? sama seperti kakak tadi ya, kalau misalnya sebenarnya aku pun dari awal kan nggak aktif lah, termasuk mahasiswa kupu-kupu lah kan Kak. Karena pikirku yang penting lulus karena kan Mendapat gelar SPG. awalnya kan online juga semester 1 semester 2, terus sama teman-teman juga kan kalau online kan Kak pasti banyak problem gitu kan ya. Jadi kayak masih banyak keributan di kelas atau apa, jadi aku nggak pala berbaur lah ke kelas Kak. Jadi aku kadang mencari, aku pun pernah ya ikut apa kayak kaderisasi gitu kan, cuman kayak karena kebanyakan tugas kuliah jadi kayak tinggalkan lah sedikit organisasi itu kan, kayak udah terlalu fokus ke situ. Cuman aku berpikir, mas aku kuliah nggak ada pengalaman, aku ingat yang dibilang abangku, ikutin aja apapun kegiatan di kampus, misalnya kalau ada pun kegiatan organisasi atau magang atau kemana atau apa, pergilah kata abangku gitu, karena itu pasti nambah pengalaman. Kayak aku pun yang ikut GSM itu kan, itu di semester 5 itu aku kayak misal juga kenapa baru sekarang gitu kan, sementara teman-temanku udah ada yang dari semester 3 ikut GSM, yang dari semester 1 pun ada yang ikut GSM Pak. Pokoknya dari awal kita coba aja, pasti kayak ada aja pengalamannya. Aku aja kemarin mau ikut lagi GSM, cuman kan udah waktu juga udah mau ke KN, jadi takutnya tabrakan juga waktunya, jadi nggak ikut lagi kan GSM tahun ini. Oke, terima kasih banyak ke Kak Putri dan juga Novita atas cerita-cerita pengalaman unik dan juga momen-momen yang bakalan nggak terlupakan selama masa kuliah dan juga saat masa kuliah, dan juga pesan-pesan ke teman-teman kita yang masih baru mencoba untuk mulai kuliah. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Nah, sekarang kita beranjak ke topik berikutnya, yaitu kita akan membahas soal tentang kegiatan berorganisasi atau ekstrakurikuler, dan mungkin bisa diceritakan dari Kak Putri dulu nih. Kakak waktu selama kuliah ada ikut organisasi atau aktif gitu Kak? Kalau untuk organisasi yang saya ikuti itu dari internal sendiri ada unit kegiatan pelayanan mahasiswa Katolik UKM. Jadi di sana saya itu sebagai anggota aktif, terus kemudian sebagai
juga seru karena kita ketemu dengan kampus-kampus lain, terus juga kemarin ada pasal juga dari para peneliti kayak seminar atau Nah, berarti memang organisasi ini sebenarnya penting, tapi juga pasti kan kita nggak boleh meninggalkan kegiatan akademik kita kan. Itu gimana sih Kak cara dari Kakak sendiri untuk membagi waktu dari kegiatan organisasi dan juga kegiatan akademik di kampus? Oke, jadi memang saya sendiri juga kemarin itu bersama tugas kuliah dan juga prioritas utama itu bersama kuliah dan kita juga merasa itu hal yang utama kita kan kuliah. Nah itu sebagai satu hal yang untuk improve diri kita sendiri untuk juga membuat variasi di CV. Karena kita nggak bisa hanya mencantumkan di CV itu lulus dari sini gitu, kita tuh harus ada pengalamannya gitu. Nah kalau kemarin itu tapi kita harus set apa ya, set yang namanya prioritas. Ya, jadi kalau misalnya ada satu hal yang misalnya tugas kita ini bertabrakan jadwalnya dengan tapi kuliah itu jangan sampai membuat itu. Jadi setelah itu juga kalau bisa, kalau memang merasa mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai kedua atau apapun ya ambil. Tapi kalau memang enggak ya ambil sebagai anggota aja. Berpartisipasi kita lakukan tugas kita dengan baik. Terus set boundaries juga buat batasan juga. Jadi kalau misalnya jangan karena suatu organisasi, semua organisasi diikuti, tapi fokus aja yang bagian mana yang memang kamu mau jadi pelayanan kah atau mana kah gitu pasti goalsnya gitu, jangan asal sebut tapi dengan karena ikut-ikutan gitu, tapi tetap ada juga apa sih yang mau diambil sama juga even untuk bersosialisasi ya, itu tetap Kalau dari kita gimana? Pernah nggak ikut atau masih terlibat aktif dalam organisasi kuliah sekarang? Ya aku sih ikut organisasi untuk mahasiswa, kegiatan kita di kegiatan keagamaan yang KKNK itu aku pernah udah dihadir lah mas ya kan. Terus tuh yang panitiaan yang ikutin cuma panitia rekoleksi sama inilah panitia kehadiran tahun ini. Jadi kayak kalau panitia rekoleksi kemarin jadi sesi dana lah kan dalam kedua Dan sebanyak-banyaknya sebenarnya paling repotnya sebelum terjadinya kegiatan itu. Kalau setelahnya paling membantu seksi lain lah, kayak seksi konsumsi, bantu seksi konsumsi untuk bagi makanan ke anggota-anggota rekoleksi, peserta rekoleksi. Nah, jadi selama kan tadi dokter juga itu KKM pernah gitu dari ikut dalam kepanitiaan dan itu gimana sih cara membagi waktu sewaktu masih ikut dalam kepanitiaan dan juga dalam kegiatan berakademik? Kalau untuk membagi waktu sih nggak terlalu gimana ya, karena kan aku pun nggak aktif kan di lupa KKNK itu kan. Cuman kayak emang kakak ini yang kesana sekedar sosialisasi sama biar ada aja. Biar juga bisa nambah pengalaman juga. Terus kalian mau jalan-jalan juga pastinya. Sekalian healing ya, jadi 2-3 pulau terlampaui langsung. Jadi kalau bagi waktunya ya biasa-biasa aja sih, sama kan kuliah teman-teman KMK. Baru lah tuh dari mobil gitu juga. Dalam kalau kita kan utamakan kuliah dan memfokuskan KMK teman-teman. Jadi yuk. Sih bos. Ayo aku ini. Karena kan langsung refleks kan. Kalau misalnya kita mendengar di pantai, ya pasti kita refleks bensin bos. Baik, dari percakapan kita tadi bisa juga kita simpulkan sebenarnya kita penting untuk ikut berorganisasi selain menambah relasi kita, menambah juga sosial kita, kayak public speaking atau dalam jiwa kepikiran dan juga di balik itu pasti kita juga harus untuk buat jadwal minggu
mengganggu ke kegiatan akademik kita. Baiklah Sobat Sana, kita sudah sampai di penghujung podcast kita di hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Putri dan juga terima kasih untuk saudari Novita yang sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga tips-tips dalam mengikuti organisasi dan berbagi waktu dalam organisasi dan juga kuliah tadi. Nah, semoga podcast kita ini yaitu kehidupan kampus dalam langkah terakhir di kampus bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sampai di akhir ini. Nah, jangan lupa untuk teman-teman ditekan tombol like, komen, dan juga ditekan tombol subscribe dan ikuti selalu podcast langkah terakhir di kampus bersama kami untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Prodi, saya dari program studi. Halo, saya Nafisa Persedian, saya mahasiswa semester 6. Dalam artian saya manusia menuju semester Manusia. mahasiswa. Manusia. Gitu. Salah. Manusia. Halo semuanya, saya Putri Panganduan, saya mahasiswi alumni dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya mengajar di salah satu kursus bahasa Inggris yang terletak di cabang Bayangkara dan saya bisa bertemu dan berbagi cerita bersama di podcast ini. Udah masuk lah ya, ditanyanya pula. Emosi kan ya? Gak bisa ditanyanya nanti. Aduh. Memikir latihan Kak. Oh. Iya di Bayangkara, Harvard yang Belum lagi siapa ini. Oh iya. Yang ada. oh iya belum ya? Nggak tahu kah? Lanjut gas.